Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya, Raden Roro Fatima Azara. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan informasi terkini dan terpercaya hanya untuk Anda. Dan inilah Frita News. Informasi pertama pemirsa, hujan deras menyebabkan tebing setinggi 5 meter mengalami longsor dan merusak satu rumah warga di Kampung Cilubang Lebak, Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, pada Kamis 24 April 2024. Adapun imbas dari kejadian ini tidak menyebabkan adanya korban jiwa. Dan berikut laporan selengkapnya. Selamat siang pemirsa, saya Indah Ratna Dewi sedang berada langsung di Kampung Cilubang Lebak, Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor, Jawa Barat. Saat ini saya juga berada di sebuah rumah warga yang memang telah mengalami kerusakan parah akibat longsoran tebing yang terjadi pada Kamis 25 April 2024. Tebing setinggi 5 meter dan panjang 10 meter longsor tepat pukul 5 tadi pagi. Dan memang di tengah kondisi cuaca yang hujan deras, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor mengatakan bahwa longsor ini disebabkan oleh hujan deras yang memperburuk kondisi struktur tanah yang sudah labil di samping aluran sungai Sindang Barang. Akibat dari kejadian ini, tembok penahan tanah di area tersebut mengalami keruntuhan dan dinding kamar tidur serta dapur sebuah rumah kontrakan milik warga bernama Ade Hendrawan ambruk. Untuk kronologi kejadian itu kurang lebih pukul 5 ya, habis sholat subuh itu. Kejadian awal tuh lihat dari retakan ya. Retakan setelah 10 menit saya beres-beres alat dapur sebagian ambruk langsung gitu. Jadi barang-barang di dapur tuh ada yang separuh keselamatin. Menanggapi kejadian ini, tim BPBD Kota Bogor bergerak cepat melakukan aksi tanggap darurat di lokasi. Kepala BPBD menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi longsor susulan, terutama saat hujan deras. Sebagai bantuan awal, telah disediakan terpal untuk menutupi area yang terkena dampak dari longsor ini. Pihak setempat juga menekankan pentingnya pembangunan kembali tembok penahan tanah yang ambruk untuk mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang. Baik, saya Indah Ratna Dewi, saya kembalikan ke studio. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, kenaikan harga bahan pokok mulai dari gula sampai dengan telur tengah dirasakan oleh para pedagang di Pasar Baru Bogor. Berikut berita selengkapnya. Kenaikan harga bahan pokok tengah dirasakan oleh para pedagang di Pasar Baru Bogor. Pedagang mengaku resah dengan kenaikan harga bahan pokok yang ikut berdampak pada penurunan penjualan dan keadaan dagangan yang memang semakin sepi pembeli. Berdasarkan data dari website resmi iPasar Kota Bogor, harga telur dan gula memang sedang mengalami kenaikan. Data tersebut didapat pada tanggal 29 April 2024. Harga gula lagi naik ya? Iya, emang lagi naik. Kira-kira dari berapa sampai? Dari harga 14.000 per kilonya, sekarang jadi harga 18. Kira-kira itu ada dampaknya nggak ya mas sama penjualan atau sama pelanggan? Ada dampaknya agak protes pelanggan, takutnya kemahalan harganya. Kenaikan harga ini membuat para pedagang mengeluh. Pedagang telur mengaku bahwa biasanya telur yang dijualnya bisa laku terjual sampai 3 peti telur dalam seharinya. Namun, semenjak mengalami kejadian kenaikan harga, penjual turut mengalami penurunan dalam penjualannya sehingga hanya menjadi 2 peti yang laku perharinya. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, tebing setinggi 4 meter longsor di Komplek Pertanian Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, pada Kamis 2 Mei 2024. Kejadian ini terjadi pada pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Berikut berita selengkapnya. Tebing setinggi 4 meter mengalami longsor pada Kamis 2 Mei 2024. Musibah ini terjadi pada pukul 10 malam di Komplek Pertanian Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Hujan deras menjadi faktor utama penyebab tebing setinggi 4 meter tersebut mengalami kelongsoran. Longsor tersebut membuat akses jalan setapak dan akses pintu rumah warga yang terkena longsoran menjadi terhalang.
Sekitar 3 rumah warga ikut mengalami dampak dari kelongsoran tebing ini. Alhamdulillah nggak ada korban. Cuma sekarang lebih waspada aja sih karena ngelihat dari longsor yang musibah ini. Karena banyak anak-anak juga jadi lebih hati-hati gitu. Warga bekerja bakti bersama dengan personil tenaga Kelurahan Menteng membersihkan puing-puing tebing akibat longsor tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa pada kejadian ini. Berbeda dengan berita sebelumnya, berita kali ini saya akan mengajak Anda untuk merasakan keseruan proses pembuatan cincau di Salam Permaculture. Penasaran seperti apa proses pembuatannya? Simak liputan selengkapnya bersama reporter Frita News Indah Ratadewi. Minuman cincau, minuman yang terkenal kaya rasa dan memiliki sejuta manfaat. Berasal dari daun yang diolah, proses pembuatan minuman sehat ini juga cukup mudah dan tentunya bisa dilakukan di rumah. Halo Sobat Frita, gimana nih kabarnya? Kira-kira kalian ada yang bisa tebak nggak aku lagi ada di mana? Pokoknya tempatnya tuh bener-bener keren banget dan tentunya edukatif. Di mana lagi kalau bukan di Salam Permaculture. Salam Permaculture merupakan tempat budidaya berbagai aspek pertanian, mulai dari bee farm, hidroponik, sayur segar, hingga ke peternakan. Nah, di Salam Permaculture punya olahan andalan nih, yaitu cincau. Dan untuk mendapatkan cincau yang segar, tentunya diperlukan berbagai proses, di antaranya penanaman, pemetikan, dan pengolahan hingga bisa dinikmati. Nah Sobat Frita, kali ini saya sudah berada di lahan perkebunan cincau dan tentunya saya nggak akan sendirian. Saya akan ditemani oleh Bapak Ence yang akan menemani Sobat Frita semuanya untuk membantu dalam penanaman cincau. Untuk menanam cincau, tentunya terdapat beberapa step. Di antara yang pertama adalah potong batang cincau sepanjang 50 cm, kemudian bersihkan daun cincau dari batangnya. Lalu tancapkan bakal pohon cincau di atas tanah, dan untuk penanamannya sendiri, setiap batang diberi jarak kurang lebih 50 cm. Buat aturan siramnya gitu ada ketentuannya nggak Pak? Ada, jika kalau kemarau itu pagi dan sore, mungkin kalau musim hujan itu mungkin nggak bisa nggak untuk disiram ya. Setelah proses penanaman, untuk daun cincau yang siap dipetik dan diolah, yaitu berusia kurang lebih 2-3 minggu. Untuk jenis daunnya sendiri yaitu daun yang masih muda atau setengah tua, agar hasil cincau yang didapatkan menjadi lebih bagus. Selain manfaat minuman es cincau, juga pohonnya bermanfaat untuk menangkal radikal bebas karena dia mempunyai kandungan flavonoida yang bagaimana mereka para akar-akar pohon cincau ini menangkal radikal bebas alami. Setelah daun cincau berhasil dipetik, selanjutnya kita masuk pada tahap pengolahan. Pada tahap pertama, daun cincau yang berhasil dipetik ditimbang terlebih dahulu kurang lebih 0,4 gram. Setelah itu daun cincau dicuci dengan menggunakan air mengalir. Selanjutnya daun cincau yang telah dicuci bersih dipindahkan pada wadah, kemudian ditambahkan air matang sebanyak 3 liter. Kemudian daun yang dihancurkan dengan cara diremas menggunakan tangan hingga air berubah menjadi hijau dan berbusa. Proses selanjutnya yaitu menambahkan 2 sendok makan abu hasil pembakaran daun pisang kepok yang sudah dilarutkan dengan air panas. Fungsinya sendiri yaitu sebagai perekat yang membuat tekstur cincau menjadi seperti jelly. Nah Sobat Frita, jadi ini adalah hasil dari pencampuran abu dan cincau yang tadi, dan sekarang kita harus tunggu berapa menit Pak? 30 menit. Nah, kita harus tunggu 30 menit untuk sebelumnya siap disajikan. Ditunggu ya. Nah Sobat Frita, ini adalah hasil cincau yang udah kita tunggu 30 menit dan sekarang siap disajikan. Ayo Pak, kita sajikan Pak. Sebagai bahan pelengkap penyajian, Sobat Frita bisa menyiapkan es batu, gula merah yang sudah dilarutkan, dan juga santan. Untuk penyajiannya sendiri yaitu dengan takaran 2 sendok gula merah, kemudian 1 sendok santan, dan cincau siap untuk dinikmati. Nah ini dia es cincaunya udah jadi dan siap disajikan. Mari kita coba. Ayo kita coba. Nah sekarang kita mau coba hasil dari olahan tadi. Ayo Pak, diaduk dulu kali ya karena gulanya ada di bawah. Apa ini kelihatannya benar-benar seger banget karena posisinya lagi siang-siang. Terus makan es cincau, bisa kebayang nggak? Kan seger banget.
ternyata seger banget siang-siang Segar, gini segar. makan ini. Dan FYI, ini tuh kalau misalnya gak direbus, rasanya lebih daun dan ternyata lebih kaya akan antioksidan dan bisa bikin awet muda. Untuk distribusi produk cincau, kami memproduksi sesuai dengan permintaan. Biasanya kami membuat cincau sejumlah kunjungan edukasi. Informasi selanjutnya pemirsa, setelah asyik melihat bagaimana proses pembuatan cincau, kali ini kita akan beralih ke wisata alam yang indah dan penuh kesejukan. Kami akan mengajak Anda untuk menikmati keindahan alam menuju Curug Aren. Sudah terhubung bersama reporter kesayangan kita, Indah Ratna Dewi, di sana. Sobat Prita, ada yang bisa tebak nggak aku lagi ada di mana? Ya bener banget, aku lagi ada di Gerbang Curug Aren. Tempatnya itu cocok banget buat healing, buat melepas penat, dan yang paling penting adalah gak jauh dari pusat kota Bogor. Penasaran sama tempatnya? Yuk ikutin terus. Sekitar 20 km dari kota Bogor, tepatnya di daerah Bojongkoneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terdapat air terjun indah yang memiliki nama Curug Aren. Dalam bahasa Sunda, curug adalah air terjun, sementara aren adalah tanaman jenis kelapa yang merupakan tanaman serbaguna. Sobat Prita, sebelum masuk ke Curug Aren, kita harus beli tiketnya dulu. Dan harga tiketnya berapa, Mbak? 30.000 per orang, udah dapet yang mau? Nah, harga tiketnya 30.000 per orang, dan sekarang aku udah beli tiketnya. Let's go! Bagi Sobat Prita yang gemar berpetualang, jangan khawatir. Curug Aren menawarkan berbagai pengalaman unik dengan berbagai rute trekking dan jalur yang dapat dinikmati. Hal ini menambah keseruan liburan dan memberikan tantangan bagi Sobat Prita yang mencari kegiatan outdoor. Destinasi wisata ini tidak hanya menawarkan pesona alam yang menakjubkan, tetapi juga cocok untuk liburan bersama keluarga. Karena Curug Aren dapat memukau pengunjung dengan pemandangan air terjun yang menawan, mengalir di antara bebatuan alami yang memberikan suasana alam yang tenang. Sobat Prita, sekarang aku ada di tengah-tengah Curug Aren. Airnya beneran segar banget dan masih bersih banget. Dan yang paling penting adalah debit airnya nggak terlalu gede, jadi safety. Airnya super segar banget. Suara gemercik air, hamparan pepohonan hijau, dan udara segar di sekitar Curug Aren menciptakan momen-momen tak terlupakan yang patut Sobat Prita abadikan. Pertama, kalau wisata yang jelas di sini yang dijual adalah kondisi alamnya ya. Kondisi alamnya, jadi kita bisa melihat suasana yang alami. Kemudian dilengkapi dengan fasilitas seperti ada kafe untuk makan. Ini tentu sangat mengundang ya untuk orang bisa datang. Curug Aren berlokasi di Sentul Forest Club yang tidak hanya menawarkan air terjun spektakuler. Sentul Forest Club juga menyediakan berbagai fasilitas lain yang dapat memanjakan setiap pengunjung yang datang. Terdapat resto, kafe, dan villa yang berbentuk pondok bambu. Villa ini dapat menjadi pilihan bagi Sobat Prita yang ingin menikmati liburan dengan nyaman. Buat Sobat Prita yang nggak mau pulang dan masih betah di Curug Aren, ada nih namanya Villa Bambu. Villa ini masih tradisional dan tentunya beda dari yang lain karena villa ini terbuat dari bambu. Dengan harga terjangkau, Sobat Prita udah bisa nih nginep di sini dengan nyaman. Minuman yang hangat ditambah dengan sejuknya udara di Curug Aren sambil mendengar aliran sungai yang membuat suasana semakin terasa nikmat. Sobat Prita, rasanya nggak afdol banget nih kalau abis main yang dingin-dingin tapi nggak minum yang hangat. Di sini juga ada kafe yang nyediain berbagai macam minuman dengan view yang cantik banget. Setelah melihat keindahan alam dari tempat wisata Curug Aren, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung bagaimana keindahan budaya Indonesia dari daerah Kalimantan Barat pada acara Festival Budaya Nusantara yang tengah diadakan oleh mahasiswa Sekolah Vokasi IPB University yang berlokasi di alun-alun Kota Bogor. Penasaran bagaimana kemeriahannya? Reporter kami, Nadia Artamevia, akan mengajak Anda untuk mencari tahu lebih dalam tentang budaya Kalimantan Barat.
Sobat Prita, kalian di sini siapa yang udah penasaran sama acara Festival Budaya Sekolah Vokasi IPB? Jangan khawatir, aku bakal ajak kalian buat keliling dan lihat-lihat di sini. Yuk! Festival Budaya Sekolah Vokasi IPB merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Sekolah Vokasi IPB, tepatnya oleh Program Studi Komunikasi Digital dan Media. Acara ini rutin diselenggarakan setiap tahunnya. Terdapat 20 provinsi di Indonesia yang ditampilkan pada festival budaya ini, mulai dari penampilan tarian, pengantin, rumah adat, dan display-display khas dari 20 provinsi di Indonesia. Jadi, tidak perlu heran apabila masyarakat selalu menunggu-nunggu. Kalimantan Barat menjadi salah satu bagian dari Festival Budaya Nusantara. Kalimantan Barat memiliki berbagai kebudayaan yang menarik sehingga sangat sayang untuk dilewatkan. Pada festival budaya ini, Provinsi Kalimantan Barat membawakan tema Beautiful Gems or Borneo. Oke Sobat Prita, kali ini aku udah ada di depan stand Rumah Adat Kalimantan Barat. Kalian penasaran gak mau lihat dalam isinya? Yuk! Pada Rumah Adat milik Kalimantan Barat, di Festival Budaya kali ini menampilkan talawang. Talawang adalah perisai khas masyarakat suku Dayak yang terbuat dari kayu ulin. Selain itu, terdapat juga kain kebat, yaitu kain tenun tradisional yang dihasilkan melalui proses penggabungan benang-benang halus. Sesuai dengan tema yang tahun ini kami angkat, yaitu Birama Ananta, yang artinya keindahan yang tak terhingga. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang kan melihat bahwa Kalimantan Barat itu seram ya, orang-orangnya kayak jutek ataupun punya senjata-senjata, salah satunya mandau ini. Jadi stigma itu kami pada tahun ini ingin mengubah stigma bahwa Kalimantan Barat itu sebenarnya memiliki keindahan yang luar biasa. Kelompok budaya Kalimantan Barat menampilkan sebuah drama yang masih berkaitan erat dengan adat suku Dayak. Menceritakan terdapat 4 mahasiswa KKN di sebuah desa yang ditempati oleh suku Dayak serta kedatangannya disambut dengan tarian. Seru banget karena kita nampilin beragam budaya yang mungkin tadinya kita asing dengan tarian-tariannya, bahasanya, tapi di festival budaya semuanya bersatu dan kita bisa mewujudkan kalau berbeda budaya itu bisa dalam satu tempat loh gitu. Beralih ke kuliner, Kalimantan Barat menyajikan kopi aming, kopi khas Pontianak yang terkenal, teh bajaka, minuman herbal yang kaya manfaat, lalu terdapat kue tiaw Pontianak, hidangan mie dengan cita rasa yang unik, dan juga pisang gapit, jajanan tradisional yang manis dan lezat. Nah itu tadi Sobat Prita, keseruan dari Kalimantan Barat dan juga penampilannya yang luar biasa banget. Jangan lupa ya teman-teman Sobat Prita, semuanya kita ketemu lagi di Festival Budaya 15 Sekolah Vokasi IPB. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri penjumpaan kita pada siang hari ini. Saya, Raden Roro Fatimah Zara, pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.